Hai semua, saya Fani. Dan saya Ardit. Kami berdua adalah pendeta. Dan kami pasangan suami istri. Dan di podcast ini kami akan banyak berbincang tentang opini kami yang tidak selalu sama. Selamat mendengarkan. Aku mau tanya sama Pavi. Kamu itu punya nggak pendeta favorit yang sangat menginspirasi kamu? Satu aja. Atau susah ya kalau satu ya? Susah, berapa sih? Beberapa ya? Kalau gitu 5 deh. 5 tapi dari urutan yang terbawah. Kayak pergi. Ayo. Pendeta favoritnya Papi 5 dari urut dari yang terbawah. Dari yang nomor 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Ayo. Siapa sih? Karena itu pasti akan sangat mempengaruhi pelayananmu. Kepo. Karena kamu ngefans sama beliau atau kamu merasa terinspirasi, pasti kamu akan mencoba untuk meneladan gitu loh. Oke, siapa ya? Siapa? Punya nggak? Nggak tahu sih ada berapa ya, tapi tak sebutin aja ya. Mungkin Ya. Dari yang paling bawah ada? Bawah ya. Ini yang buat aku masuk teologi sih sebenarnya. Oke. Nggak tahu beliau sadar apa enggak ya, cuman ini yang buat aku masuk teologi. 5. Nggak tahu 5 atau berapa ya. Malah aku ada beberapa nama, mungkin ada 5 atau lebih ya. Oke. Ya yang paling bawah nih. Pendeta kan kayak banget ya. Cuman ini dari aku itu yang menginspirasiku. Yang pertama dari bawah, Turut Norate. Aku ingat banget satu kali momen aku sama bapak jenguk orang gitu di rumah sakit gitu, aku diajak bapak pelayanan gitu, terus di parkiran tuh ketemu Burate untuk kesekian kalinya bilang, "Piye? Wes daftar dong." Dengan gaya bicaranya itu. "Ibu besok mau daftar." Waktu itu kamu masih remaja, Pak. Ya, terus ya wes tuh, jangan daftar. Nah gitu. Terus momen keduanya ketika Burate itu khotbah di Ngada, aku tuh dipanggil. Tuh. Dipanggil ketika aku sudah keterima waktu itu, aku dipanggil di konsistori. Piye, wis ketampa? Nggih sampun, Bu. Terus beliaunya wes tak kei kisi-kisi. Pokoknya teologi iki kudu akeh maca siji, sing loro kudu sinau bahasa Inggris wis meneh. Saiki dikerepi nonton kartun bahasa Inggris tanpa subtitle ya. Engko sok dhewe. No, pokoknya intinya kuwi tok sekolah teologi iki. Kok mbok tekuni wis kana lanjutke. Gitu. Turut Norate. 2 momen yang aku masih inget sampai sekarang itu berarti. Terus siapa lagi? Kemudian di atasnya siapa ya? Pak Widiarso Eko. Oke. Pak Widiarso Eko kan aku kenal sebelum ke Perakian ya. Jadi dulu aku mata kuliah teologi sosial aku live in di Tegoanu, Padang Karangpasar gitu. Dan beliau yang mendampingi selama kami live in gitu. Dan suara jemaat untuk Pak Eko itu positif sekali. Bahkan mereka tuh punya slogan, "Nek ra Eko ra oke." Woi. Keren ya. Sampai kayak gitu. Nek ra Eko ra oke. Dan memang aku belajar banyak sih dari Pak Eko itu. Dari kita lihat aja ya. Itu wise banget gitu loh Pak Eko. Wise banget gitu. Jadi kelihatan bijak banget lah beliau tuh. Beliau jadi pendeta pirang puluh tahun ya itu. Nih Wisma Nugraha gitu. Dan tetap terus ditresnani sampai sekarang gitu.
menurutku itu satu yang baik banget sih. Oke, Pak Widiarso Eko. Jadi sudah berarti Pak Widiarso Eko, terus Kemudian siapa lagi ya? Oke, ini Pak Bambir. Pak Babir. Ya, Bambir itu aku terinspirasinya karena beliau itu selalu menyuguhkan suatu pengajaran yang menarik Oh. dengan metode penyampaian yang menarik. Oke. Jadi kalau Pak Widiarso Eko aku suka voice-nya, Pak Bambir aku suka pengajarannya. Kalau caranya lewat Babir, oke ya. Oke banget Pak Bambir itu. Jadi ada satu warga Meranggen yang teringat akan khotbahnya Pak Widiarso Eko gitu. Pak Sopo, Pak Bambir gitu. Pak Bambir dia cerita bahwa Pak Bambir itu selalu mempersiapkan khotbahnya setiap minggu dengan baik sekali, karena dia merasa lah aku ketemu jemaat full kita minggu kok mau ngarep takai cek biasa-biasa wae. Maka dari motivasi itu menurutku melahirkan suatu bentuk pengajaran yang oke, metode Karena penyampaian yang Pak Bambir ini, Pak Bambir nama bukannya, nama trennya. Pak Bambir ini selalu mencoba menghadirkan pengajaran yang oke karena sadar ketemu dengan jemaat itu full sekali. hari Minggu. Jadi kayak ibaratnya pasti kasih menu yang best lah gitu loh. Oke. Kemudian ini pendeta-pendeta yang tak sebutkan ini beda-beda sih coraknya ya, spesialisasinya ya. Jadi tadi ngefans sama berarti karena memang punya pengalaman ketika daftar kuliah, sama Pak Widiarso Eko karena dia punya teladan di jemaat, terus sama Pak Bambir tentang pengajarannya. Terus sama siapa lagi? Selanjutnya nomor berapa ini? 2 ya? Juga dari atas. Di atas ya. Semakin ke atas semakin ini dong. Ya, semakin menginspirasi ya. Ada. Yang kedua adalah Pak Sundoyo. Oke, Pak Sundoyo. Pak Sundoyo, aku dulu ngefans sebelum jadi sekum, jadi ketum sekarang. Karena dulu aku ngontrak di Bajiro gitu, dan kalau ibadah di Brayat gitu, Wow. aku kan ibadah di sana gitu. Aku suka manajerialnya. Jadi kadang-kadang diajak untuk pelayanan di sana. Pernah diajak juga untuk ikut terlibat dalam sidang istimewanya mereka gitu, untuk jadi penulis gitu, sekalian berproses gitu ya. Dulu kan di pengembangan kepemimpinan ya beliau ya. Tahun berapa ya itu? Pokoknya dulu pas beliau di pengembangan kepemimpinan tuh seringkali ngajak mahasiswa gitu, dan aku berapa kali diminta untuk ikut terlibat di situ di Brayat untuk ikut pelayanan, dan aku memang kalau ke gereja dulu di Brayat gitu. Brayat Kinasih. Jadi aku suka beliau di manajerialnya sebenarnya, karena beliau tuh menata gereja dengan baik, menata gereja dengan luar biasa gitu loh, luar biasa tertata. Aku senang. Beliau juga memang basicnya manajemen basic manajemen. Kemudian di sinode pun aku merasa kelihatan banget ketertataannya. Dia itulah Yang bikin Pak Sundoyo di nomor 2 loh. Oke. Cukup ya tentang Pak Sundoyo ya. Nomor 1 nih. Berarti nomor 1 pendeta yang paling favorit buat Papi, paling menginspirasi. Nomor 1 adalah Bapak aku Dewi. ini dari hati ya, jujur ya. Dari hati jujur. Oke. Jadi Bapak itu Bapak Yusuf Sugino itu sangat menginspirasi. Coba jelaskan. Bapak itu manajer yang baik juga.
Karena bapak dulu kan bekerja di LSM, kerja di apa ya, LSM lah, LSM koperasi gitu-gitu. Jadi manajer yang baik juga, manajer yang baik. Dan kalau yang tak telah dari bapak itu adalah kesetiaannya pada jemaat, tetapi tidak pada keluarga. Coba tolong Ya, jelaskan dengan jujur apa yang Anda katakan. Jadi kan yang menjadi pergumulannya keluarga pendeta kan gini. Kalau bapaknya adalah pendeta yang baik sekali, setia sekali dengan jemaat, yang dikorbankan siapa? Keluarga. Dulu ketika liburan, bapak kan memang sengaja cuti ya untuk kami liburan. Untuk keluarga. Biasanya kan kayak ini ya, misalkan Iya, pokoknya liburan untuk cuti untuk apa jenis lebaran. Apakah selalu ngambil cuti untuk lebaran itu? Terus kami biasalah mudik gitu, mudik. Pernah kami baru sampai ke tempatnya Simbah, di rumahnya Simbah, baru nurun ke barang, ditelepon ada seripah, pulang kok piye? Sebagai anak kecil, grantes lah, rasi dodolan no. Liburannya terpotong 2 hari, kan kudu sampai Piston no. Sedih ya kamu sebagai Sedih lah. anak pendeta pada waktu Sedih lah. itu. Cuman ketika dewasa ini aku melihat bahwa bapak memang setia sekali dengan jemaat, setia sekali dengan jemaat. Pernah toh ke Nggada ke Semarang waktu itu, ke Semarang, terus langsung pulang gara-gara ada telepon dari jemaat. Ada baru sampai. Kayak gitu lah. Kadang sebagai anak ya dulu mangkel aku karo jemaat. Sedih ya, anak kecil. Sampai di titik membenci jemaat. Ngopo tuh jemaat ini? Iya loh. Oh jemaat sing gue bapakku. Iya. Kadang gitu. Benar-benar. Karena terlalu setianya bapak dengan jemaat. Benar-benar. Jadi tuh ya ini sekedar informasi saja ya. Banyak, tidak semua sih, tapi anak-anak pendeta yang kehilangan waktunya dengan orang tuanya karena bapak atau ibu pendeta ini melayani di jemaat. Jadi ya kita perlu menyadari kalau kita punya pendeta yang baik, yang sayang sama jemaatnya. Sadarilah bahwa dia meninggalkan keluarganya. Iya. Di Kadang itu nggak disadari. Banyak sekali gitu waktu. Dan ini pengalaman real dari anak pendeta ya, benar-benar ada kepahitan ketika masa kecil sering Enggak rasa kepahitan banget ya gitu, karena gini, aku dulu sekolah di sekolah swasta yang sekolahnya tuh dulu 5 hari 5 hari kerja gitu ya, dari Senin sampai Jumat, dan pulangku kan sore-sore gitu ya, jam 3 jam 4 gitu. Jadi dari pagi sampai sore, kemudian terus aku istirahat sebentar jam 6 untuk mandi, makan gitu toh. Wes, bapak nggak ada PA. Iya, nggak ada. Ya sampai jam 9, jam 10 gitu baru balik. Bapak balik aku udah capek. Wes turun. Setiap hari begitu. Kok ceritanya jadi sedih ya? Ya, aku nggak tahu sih. Maksudnya ketika ada seorang pendeta yang dihujat oleh jemaat gitu, jemaat ini kadang nggak sadar bahwa pendetanya ini bertaruh sesuatu taruhan yang besar ya. Jadi sebenarnya ketika ada pendeta yang baik, yang setia, yang sangat mencintai jemaat, itu di baliknya tuh ada keharmonisan rumah tangga yang dipertaruhkan, ada waktu bersama anak yang juga ditaruh di situ, yang dikorbankan, ada quality time sama orang tua yang juga ditinggalkan di situ untuk jemaat. Jadi kalau punya pendeta yang baik-baik itu sayangilah. Nah ini makanya ketika aku tes
wawancara dulu di UKDW, aku tuh ditanyain satu hal, kamu anak pendeta? Iya. Kok mau jadi pendeta? Biasanya kan anak pendeta itu kan nakal-nakal itu. Aku nggak tahu artinya itu sebenarnya. Pendeta nakal. Iya. Karena aku ketika aku anak setan malah. setan malah toh. Anakku iya, Pak Ekoloso tuh pernah bilang ke kita ya, hati-hati loh anak pendeta ini biasanya malah karena tidak tidak terurus jadi anak setan. Waktu itu Pak Ekoloso pernah ngendikan gitu kepada kita. Itu karena seringkali ditinggal ngurusin orang lain, anaknya orang keurus, tidak terawat bahkan imannya gitu. Jadi anak setan. Pak Ekoloso pernah ngendikan itu dan aku cukup tertampar karena Pak Ekoloso bilang kalian dua-duanya loh ini. Bayang betapa setannya anakmu nanti gitu loh. Aku langsung kayak gitu kan, gitu ya. Ya aku baru menyadari ini ketika masuk gereja sih, bahwa ya ternyata Bapak bertaruh besar ya. Orang besar. Bener sih. Oke, itu aku. Kalau Mami, grafik pendeta yang menginspirasimu. Tadi pertanyaannya sebenarnya nggak untuk dibalikan ke aku loh. Aku. Ya lah, Mami gak punya. Aku tidak punya yang banget. Jadi gini, kenapa kok aku nggak punya sosok favorit yang banget? Sebenarnya karena ajaran mama dari aku kecil itu adalah aku tidak boleh jadi anak gumunan. Tahu gumunan ya, Bapak? Kagum. Gumunan tuh nggak boleh dalam segala hal. Jadi harus tetap kalem gitu loh. Meskipun kamu kagum dengan sesuatu atau seseorang, kamu harus biasa aja. Karena ya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Itu yang ditanamkan mama ke aku. Jadi ketika aku lihat orang hebat sekarang, ya tetap gue mau aja gumunan gitu. Jadi aku nggak kagum sekali. Karena aku akan selalu melihat, misalnya, aku kagum sama orang ini di sisi ini, tapi dia punya kekurangan di sisi ini gitu. Jadi selalu jadi nggak punya sosok yang di ini kamu lah. Ya ini kan beruntungnya Mami karena dari kecil Mami itu didampingi orang tua ya. Maksudnya Mama kan selalu memberikan pengajaran ini dan itu, memberikan petuah ini dan itu dijadikan sebagai pegangan hidupnya Mami. Itu. Kalau aku kan enggak, jadi aku pun enggak ada suatu petuah yang diberikan oleh bapak ibu yang mendarah daging di aku. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu kesini ke situ, kayaknya enggak gitu. Karena memang dulu ketika kecil, ketika bapak belum jadi pendeta, masih jadi pengusaha gitu, mereka berdua sibuk cari duit, gitu. Sibuk juga gitu, sibuk juga. Kemudian ketika sudah jadi pendeta sibuk dengan pekerjaannya juga. Jadi praktis memang aku sering sendiri. Makanya ketika ada orang yang tanya, Mas Adit anak tunggal ya, mesti manja. Justru sebaliknya, enggak sama sekali. Karena sering ditinggal, sering cari makan sendiri. Kadang ibu cuma ngasih uang di atas TV gitu untuk aku cari makan sendiri gitu ya. Atau ketika ditinggal panen, dulu panen lele gitu. Itu pokoknya sering ditinggal gitulah. Tetapi aku belajar dari orang tuaku karena aku melihat, bukan karena aku diomongi, dikasih petua atau apa, tapi aku melihat gaya hidup mereka, aku melihat nilai-nilai dalam diri mereka. Makanya aku bisa jadi orang seperti sekarang ya karena mereka berdua memberikanku teladan yang luar biasa. Jangan bapak itu manajerialnya luar biasa banget gitu. Bapak bangun koperasi di Ngada dari yang dulu nggak punya modal apa-apa gitu ya, sampai sekarang punya puluhan juta loh, macet malahan, nggak ada orang yang mau utang di situ gitu. Itu kan satu yang luar biasa ya. Itu manajemen keuangannya luar biasa sekali. Juga manajemen waktu, manajemen sumber daya gitu. Dulu aku ketika kecil aku tuh diberikan
jadwal rutin dari bapak. Jam sekian sampai jam sekian bangun tidur, bersihkan kamar, terus Tertib ya. jam sekian sampai jam sekian harus tertib begitu. Ora iso sering tak langgar gitu. Bapak memang orang yang secara waktu sangat disiplin, secara tenaga juga sangat disiplin, semua disiplin lah. Ibu aku belajar tentang kebaikan yang diberikan gitu. Ibu tuh baik banget, gampang terkecoh sama orang gitu, gampang kasihan sama orang sehingga kemudian berbuat baik. Nah, bapak itu enggak, bapak itu lebih bijak gitu. Aku mau bantu orang ketika bijak menimbang. Aku mau bantu orang, tapi diriku saya piye gitu, dipikir dulu. Aku cukup bro, aku lo cukup bang, apa dengan ibu? Ibu kadang enggak. Ibu tuh berikan apapun yang punya untuk membantu orang gitu. Terus nanti ambruk dewe karena maksudnya dirinya sendiri kemudian gak dipikir. Ya gitu. Nah, itu Capek. aku belajar ibu itu memberikan apapun yang punya untuk bantu orang gitu. Itu luar biasa loh. Ini kita udah deket ya Mas belum sih? Udah dekat. Untuk apa-apanya kalau aku nggak ada yang favorit banget ya sebenarnya. Cuman kalau aku senang lihat pendeta tertentu mungkin ada. Mungkin aku bisa menyebutkan ya. Entah kenapa aku ingin menyebutkan temanku sendiri. Siapa? Geget. Oh, Ya, pendeta TikTokers itu ya sudah terkenal di seantero jagat. Jadi Geget itu temanku sendiri satu angkatan. Ya meskipun dia belum tua, kalau Papi tadi kan menyebutkan pendeta sepuh semua ya, hampir semua pendeta sepuh kan, pendeta yang sudah senior gitu. Nah, kenapa aku ingin menyebutkan Geget? Kenapa aku ngefans sama dia ya, temanku sendiri? Karena menurutku dia luar biasa otentik. Dia berani mengekspresikan diri sedemikian rupa, dan itu yang bikin aku kayak mengacungkan jempol kepada Mbak Geget ini, karena biasanya pendeta kan jadi sulit untuk mengekspresikan diri karena ada berbagai batasan ini dan itu, disorot dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas, itu membuat orang untuk sulit mengekspresikan dirinya. Tapi menurutku Mbak Geget itu bisa kayak mendobrak semua itu gitu. Dengan dia jadi pendeta, itu tidak membuat dia menjadi terbatas, tapi justru dia mekar gitu loh. Iya, Dia mekar ketika jadi pendeta. Aku jangan batasi saya untuk berekspresi. Nah itu, jadi menurutku dia keren. Satu, itu Geget. Kemudian siapa lagi ya? Pendeta-pendeta muda yang lain juga, karena banyak yang anti dengan pencitraan. Itu aku juga ngefans. Jadi orang-orang yang apa adanya, tampil juga apa adanya gitu. Aku senang yang kayak gitu-gitu. Jadi bukan kalau pendeta itu terus kayak yang selalu rapi, selalu jaim, yang kayaknya itu suci sekali, tidak tersentuh, tidak terjamah gitu. Tapi sebaliknya, karena Mami suka begitu ya, jangan-jangan Mami merasa tidak bisa berekspresi. iya. Jadi sebenarnya gini Papi, aku kemarin tuh habis baca buku, aku lupa buku apa, tapi di dalam buku itu dijelaskan kalau kita itu ngefans sama seseorang atau kita itu terinspirasi sama seseorang, sebenarnya itu satu ya emang kita ngefans sama orangnya, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya kita ngefans apa, kita terinspirasi apa dari orang itu, sebenarnya itu yang kita pengen ada di diri kita
Berarti bayang banget dong aku, kompleks banget ya. Iya, jadi kalau tadi kamu nyebut tadi kan ada Bu Retno Rate. Kenapa? Padahal pengalamannya kan tentang kamu daftar kuliah, dia support kan. Jadi sebenarnya jajan papi ingin jadi pendeta yang kayak gitu tadi, mensupport, Support. ramah pada remaja karena pada waktu itu kamu remaja. Iya. Nah itu tadi Bu Retno. Terus kemudian siapa lagi tadi? Pak Eko kan tadi tentang pengalamannya di jemaat, dia dicintai banget toh. Nah papi jangan-jangan sebenarnya papi pengen begitu. Papi pengen di jemaat itu papi dicintai. Terus tadi yang ketiga Pak Bambir, papi kan bilang ngefans sama Pak Bambir ini tentang pengajarannya. Sebenarnya ya karena papi kepengen papi bisa mengajar sebaik Pak Bambir. Nah, berarti apa yang tak sebutkan tadi adalah goals yang tak ciptakan sendiri ya? Iya benar. Okay. Jadi kamu kepengen, kamu ngefans sama seseorang tuh bisa dilihat sebenarnya kamu pengen meneladan dia di bidang itu. Gitu kayak tadi Pak Sundoyo kan. Jadi sebenarnya mungkin impian terdalamnya papi itu adalah kepengen punya kesetiaan kayak Pak Yusuf Sugino, kepengen punya manajerial seperti Pak Sundoyo, pengen punya pengajaran seperti Pak Bambir, yep. pengen punya kebijaksanaan seperti Pak Eko Widiarso Eko, pengen punya keramahan ya, seperti friendly gitu, seperti itu. Jadi itu sangat menggambarkan. Jadi kita ngefans sama siapa. Nah aku tadi kan aku bingung aku mau deket karena dia mampu mengekspresikan dirinya. Dia bilang pendeta-pendeta muda lain, ya kan, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Karena apa ya, mereka mengekspresikan dirinya, mereka otentik gitu. Itu. Jadi jangan-jangan sebenarnya yang aku inginkan adalah aku mengekspresikan diri, bisa tatoan, bisa ngecat rambut gitu ya, bisa pakai celana, itu tuh. Bisa pakai celana, ya kan sekarang pakai celana kan disuruhnya pakai rok. Ya itu lah ya. Jadi maksudnya berarti mungkin keinginan terpendam aku itu untuk mengekspresikan diri, punya keberanian seperti teman-teman muda. Kan tadi yang aku sebutin adalah Geget mewakili pendeta perempuan dan aku bilang pendeta muda lainnya. Gitu. Kami kan UKDW yang berbeda. Nah iya, aku tuh sampai ada seorang ya kita sebut saja Pak Anung itu mengatakan bahwa aku UKDW yang berbeda loh papi. Memang kebanyakan umumnya aku tidak tahu pandangan Pak Anung tentang UKDW itu seperti apa, aku nggak tahu. Tapi ketika aku datang, negasinya. Jadi ketika aku datang di Tlogosari, ini ya jadi ngomong ke alma mater, tapi ya jadi sebenarnya dulu Pak Anung pernah mengatakan jujur kalau Pak Anung ingin penerusnya di Tlogosari itu adalah satu alma mater, jadi dari UKSW juga. Tapi ternyata yang ditempatkan di situ jadinya aku. Tapi waktu itu Pak Anung mengatakan ya aku tetap bersyukur karena Fani adalah UKDW yang berbeda, katanya tuh begitu. Jadi meskipun aku dari Duta Wacana, tapi menurut Pak Anung aku UKDW yang berbeda. Aku nggak ngerti nih apa maksudnya UKDW yang berbeda. Berarti kan mungkin ada karakteristik umum dari anak-anak atau teman-teman UKDW, tapi aku itu UKDW yang pandangnya Pak. Dari sudut pandang Pak Anung aku UKDW yang berbeda. Loh, apanya gitu. Jadi setelah berjalan aku merasa oke, aku mengerti apa yang dimaksudkan karena yang karakteristik umumnya itu kan kalau UKDW itu otentik, kemudian strong gitu ya. Unik gitu, berkarakter, pokoknya beda dari umumnya. Sedangkan aku yang berbeda, padahal yang enggak, mungkin aku casingnya saja berbeda,